Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa, opung, engkong, emak, kakek, papu, opa, oma, mbah, kakek, nenek, opung, bapak tua, bapak uda, inang tua, inang muda, amang boru, namboru, tulang nan tulang, lai ito, abang, akang, kakak-kakak, adik-adik, semua, kita semua penduduk Indonesia senang bertemu dengan Anda di pagi yang sangat luar biasa ini. Saya berharap pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus menyertai kita dan memenuhi kita dalam melangkahkan hari-hari hidup kita. Puji nama Tuhan, firman Allah pagi ini saya bawakan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi di sini dikatakan penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Saat para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka melakukan pelayanan dengan penuh kuasa Roh Kudus. Mereka diberikan kuasa, yang pertama, kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi kita bisa melihat bagaimana di dalam khususnya para kisah para rasul, bagaimana para murid melakukan banyak mujizat. Satu contoh yang kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 3, bagaimana bagaimana Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, di mana seorang yang lumpuh dari sejak lahirnya, lalu kemudian pekerjaannya meminta-minta, dan diletakkan orang di depan pintu gerbang indah atau pintu masuk menuju bait Allah. Dengan harapan ketika dia meminta-minta kepada orang-orang yang masuk ke pintu gerbang Allah atau untuk sembahyang, mereka berbelas kasihan memberikan sesuatu kepada dia. Tetapi Petrus dan Yohanes, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya dalam nama Yesus, dia memiliki kuasa Roh Kudus. Apa yang aku punya dalam nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Maka dia pun berdiri memuliakan Allah, meninggikan nama Yesus. Jadi para murid melakukan banyak mujizat. Nanti bisa juga dibaca di Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, ya. Karena roh-roh jahat ini menguasai manusia, ya. Sehingga mereka kadangkala dibuat menderita oleh roh-roh jahat ini. Sama seperti Yesus mengusir orang-orang yang dirasuk setan di Gerasa, lalu para setan masuk ke babi-babi, lalu ya orang-orang lebih sayang hartanya daripada nyawa. Alkitab katakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa. Jadi Tuhan lebih menyayangkan satu orang daripada 2000 ekor babi-babi. Ya, memang Tuhan berfokus kepada manusia, bukan kepada kebendaan. Kita saja manusia ini berfokus kepada kebendaan. Sudah ada ini, ada itu, semuanya ada, tapi kita tidak pernah puas. Jadi Tuhan memakai hamba-hambanya untuk mengusir kuasa setan-setan. Setiap hamba Tuhan diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Tidak peduli bagaimanapun kuatnya setan itu. Orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan itu. Jadi jangan takut kalau ada setan-setan yang mau menguasai orang-orang dan
dulu di waktu saya ada di naik Gunung Rinjani di di Danau Segara Anak, ada orang yang kerasukan, ya, kerasukan setan itu bangkrut namanya. Jadi orang-orang kalau sudah masuk ribut lah, ya. Dan saya sudah melihat orang-orang yang mengusir setan itu, lalu mereka ya bukan setan itu keluar, malah setan itu malah ngamuk, ya. Dan pada akhirnya saya minta izin kepada mereka untuk mengusir setan itu dalam nama Yesus. Lalu kemudian ketika padahal sebenarnya saya pada waktu lagi demam saya di tenda saya, tapi saya tidak kuat mendengarkan suara setan yang begitu mengganggu. Kemudian saya keluar dari tenda saya, lalu kemudian saya minta izin kepada mereka dan saya bilang, dalam nama Yesus Al-Masih, Yesus Kristus, engkau keluar setan. Semua ya, setan pun keluar. Jadi kita memiliki kuasa. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, percayalah bahwa kuasa Roh Kudus itu juga mengikuti langkah-langkah hidupmu. Jangan tidak yakin bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepadamu, tapi engkau nggak yakin. Makanya sejak 1 Maret 1987, karena saya yakin sekali akan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup saya, maka saya mempercayakan seluruh kehidupan ini kepada Dia. Dan ketika saya sakit, menumpangkan tangan atas diri saya sendiri dan mengusir roh sakit penyakit itu dalam nama Yesus. Dan sampai hari ini saya belum melihat, sampai hari ini Tuhan mengecewakan saya dalam segala pergumulan, ya. Saya sudah seringkali saya bilang, saya hanya 1 kali pergi ke dokter ketika gigi saya sakit dan bayar 25.000 karena dicabut. Itu karena baru menikah dengan istri saya. Tetapi kemudian ketika saya mau makan obat itu, Tuhan Roh Kudus berbisik, apakah kurang sanggup kuasaku? Jadi kalau saya sakit gigi, saya nggak apa. Saya tumpangkan tangan bagi gigi saya. Nah, mungkin orang katakan aneh, tapi ya memang. Dan saya bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata, kuat, dahsyat, dan percaya saja. Jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu yang ketiga dikatakan nanti bisa dibaca Kisah Rasul 5, 16, Kisah Rasul 8 ayat 7. Lalu yang ketiga, kuasa Roh Kudus yang diberikan itu, ya, yang diberikan kepada mereka atau kepada para rasul-rasul, mereka diberikan tadi kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk mengusir roh jahat, dan ketiga, kuasa untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Ini kalau saya mengingat peristiwa ini, awal pelayanan saya di kota ini, ya. Ya boleh dikatakan setelah 3 tahun sudah panjang, ya. Ya, bagi saya itu sesuatu yang pergumulan yang sangat panjang. Karena bayangkan baru belum menikah, ada di kota ini, lalu kemudian menghadapi masalah yang begitu luar biasa. Saya difitnah, saya dipecat, sampai 7 kali saya dipecat, ya. Tetapi karena saya mengerti anggaran dasar saya, maka mereka tidak bisa mengeluarkan saya begitu saja. Walaupun pada akhirnya Roh Kudus mengajak saya untuk saya dibuatnya mandiri. Makanya saya meninggalkan organisasi yang lama. Tapi saya mau katakan begini, bahwa ketika orang membuat surat itu, di tengah malam saya mendapatkan surat itu, ya, kira-kira setengah 12, dan kemudian saya karena saya dipanggil ke salah seorang rumah yang berkuasa itu. Ya, ada orang-orang berkuasa. Orang-orang berkuasa yang nggak takut Tuhan. Saya datang, ya memang pada akhirnya dia menjual gereja itu. Ya,
Tapi saya mau katakan, itulah keadaan, itulah situasi dan kondisi. Lalu saya buat di surat apa saya itu datang setelah saya sampai di rumah kira-kira ya 12:30 ya. Jadi karena setengah satuan atau ya begitulah. Saya sujud di hadapan Tuhan, saya menangis. Saya katakan 7 kali 24 jam Tuhan tidak mengambil nyawa seorang pembuat surat ini. Salah seorang pembuat surat ini atau siapapun itu, salah seorang pembuat surat ini. 7 kali 24 jam. Kalau Tuhan tidak mengambil hidup orang ini. Saya tidak, tapi saya hanya ingin mengatakan, apakah betul saya datang ke tempat ini melayani Tuhan dengan segala keberadaan saya, dengan segala kekurangan saya, dan saya ingin minta kepastian. Tapi saya bilang begini, saya akan tetap setia sama Tuhan. Saya akan tetap beribadah kepada Tuhan, cuma saya tidak melayani Tuhan. Itu 7 kali 24 jam. Dengan linangan air mata, saya datang di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan kemudian 3 kali 24 jam. Saya masih ingat apa yang dikatakan istrinya kepada saya. Dia membaca Yakobus 4. Tekanannya kepada ayat yang 4. Bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Lalu istrinya sih yang cerita sama saya. Suruh minta maaf sama saya, tapi nggak mau. Jam 8. Jam 4, dia meninggal dunia. Yang mau saya bilang adalah, sebenarnya kita tidak ingin seperti itu. Tapi saya sudah terlalu banyak difitnah, sudah terlalu banyak disakiti. Saya bilang, sampai 7 kali saya dipecat dari organisasi. Ya, dengan banyak fitnahan. Tetapi saya bersyukur bahwa di balik semua itu ada hikmah. Dan itu sebabnya saya mengatakan di dalam tengah-tengah penderitaan nanti saya akan membawa bagaimana kita memikul penderitaan itu. Jadi di sini kita bisa melihat dan nanti bisa bagaimana Ananias dan Safira dihukum oleh Tuhan. Karena mereka sebenarnya ketika kata Alkitab mereka ketika menjual hartanya itu nggak ada masalah. Uangnya mereka tetap. Tetapi menjadi masalah adalah ketika mereka jual 5 tapi mereka katakan 3, contohnya itu ya. Contohnya katakan 3. Disampaikan kepada Petrus itu 5. Ya 3. Sementara dijual 5. Maka dikatakan kau bukan mendustai aku, tapi mendustai Allah, dan putus nyawanya. Dan mungkin itu Ananias dan Safira. Kemudian 3 jam kemudian begitu juga ditanya, segitu ke harganya? Iya, putus juga nyawanya. Jadi itu bahwa ketika kita memiliki Yesus, memiliki Roh Kudus dalam hati kita, memang bukan kita yang menghukum orang, tidak. Tapi Tuhan Roh Kudus mengizinkan kadangkala itu terjadi supaya nama Dia dimuliakan. Nama Bapa, nama Allah ditinggikan. Jadi di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa ini, mari kita terus hidup dengan kuasa Roh Kudus itu. Karena saya mau katakan bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita cakap menanggung segala sesuatu. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita kuat memikul segala beban kita. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, segala persoalan yang ada kita bisa atasi karena Tuhan. Jadi biarkan Roh Kudus itu berkuasa. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan. Dia tidak akan pamit kepada Anda kalau dia mau pergi. Ketika Anda mendukakan dia, Anda hidup lebih menyukai dosa daripada kebenaran, maka dengan sendirinya dia akan pergi. Dia akan meninggalkan kita. Bisa Anda bayangkan ketika Daud yang dipenuhi urapan Allah, yang dipenuhi oleh Roh Allah itu, dia ditinggalkan karena kasus perzinahannya. Lalu kemudian baca itu Mazmur 51, bagaimana dia mengalami tekanan yang sangat luar biasa, penderitaan batin. Lalu kemudian lahirlah, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Karena begitu tersiksanya orang yang pernah menikmati kasih karunia Roh Kudus, menikmati kuasa Allah dalam hidupnya, tapi ketika ditinggalkan oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam hidupnya kering kerontang,
hidupnya bagaikan hidup di tanah gersang, yang seperti rumput di tanah gersang, yang begitu luar biasa. Hidup tidak, mati pun tidak. Jadi saya mengatakan, peliharalah ketika engkau penuh Roh Kudus, teruslah taat kepada Dia, teruslah taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan engkau akan terus melewati hari-harimu dengan kemenangan yang penuh dari Dia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya Tuhan, sehingga hidup kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka-mereka yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, penuhi mereka semua Tuhan, yang mendengarkan firman Allah ini. Terima kuasa Roh Kudus atas dirimu, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa syafaat Tuhan, berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, para menteri, para pejabat, para menteri, para pejabat juga, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, stakeholder di bangsa ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kuasa Roh Kudus menyertai mereka semua juga Tuhan, sehingga mereka dapat membawa bangsa ini keluar dari segala permasalahan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan Yesus, agar Engkau Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan masyarakat. Juga kami berdoa bagi gereja Tuhan, diberkati Aras Nasional, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan, gereja GP juga diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih dan kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya, rekan-rekan sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan Engkau tetap berikan kemampuan bagi kami untuk melakukan banyak mujizat dan melakukan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan bila diperlukan Tuhan. Ada saat-saatnya di mana Tuhan manusia yang tegar tengkuk keras kepala perlu melihat, menyaksikan kebesaran Allah dalam hidup ini. Dan biarkan Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan, biarkan Allah dimuliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit. Kalau Engkau sakit COVID ataupun sakit apa saja, bagi Engkau yang sakit COVID, tumpangkan tangan atas kepalamu, dan kemudian juga bagi Engkau yang sakit apapun, tumpangkan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit COVID Tuhan, yang sedang menumpangkan tangan di atas kepala mereka dari Sabang sampai Merauke, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dari COVID-Mu dalam nama Yesus. Jangan Tuhan dengan COVID ini nyawa mereka melayang. Jangan Bapa, tarik roh maut itu dari mereka. Kami bermohon kesembuhan dari Tuhan datang atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tahu masih banyak orang-orang yang menderita COVID Tuhan, kami terus akan berdoa sampai Tuhan jatuh belas kasihan bagi bangsa ini untuk melenyapkan sakit COVID ini Bapa di surga. Kalau Engkau berfirman lenyap, dia akan lenyap. Terima kasih Bapa di surga. Percayalah Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Engkau yang sudah mendengarkan, Tuhan memberkati Engkau yang memiliki keluarga yang sakit COVID, perdengarkan firman Allah bagi mereka, agar Tuhan melakukan mujizat dalam hidup mereka, melakukan perkara-perkara besar dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit apapun, yang mungkin tidak dapat disembuhkan oleh dokter, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dalam nama Yesus, Engkau yang sakit, aku perintahkan dalam nama, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Oleh kuasa Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu cukup bagi mereka, mujizat-Mu cukup bagi mereka, kuasa-Mu cukup bagi mereka untuk menolong mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus,
Dan Engkau menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit mereka, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi mereka, Engkau baik. Engkau tidak pernah gagal, rancanganmu tidak pernah gagal. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan, sembuhkan mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka-mereka juga yang terlibat dalam bidang kemanusiaan, para dokter, para perawat, para mantri, para bidan. Oh Tuhan, para sukarelawan, kami doakan bagi mereka-mereka yang terlibat semuanya. Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tuh, bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Pagari mereka. Kalau ada mereka yang terpapar, angkat sakit penyakit mereka. Jangan ada lagi tangisan dari keluarga-keluarga orang yang melakukan gerakan kemanusiaan ini Tuhan. Pada dokter, Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sama seperti Engkau, Tuhan membungkul nama Gari, oh Ayub, sehingga tidak dapat disentuh oleh apapun terkecuali atas izin-Mu. Tapi dengan maksud Engkau menguji mereka, ya Ayub. Tuhan, tolong mereka semua, Tuhan, belas kasihan-Mu. Mereka sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada di beberapa daerah, Tuhan. Oh, yang level 4 termasuk kami, Tuhan, belas kasihan-Mu, menurunlah terus, menurun sampai tiada, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi Engkau yang berdampak. Marilah kepadaku, hai kami yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yesus mengundang Engkau, datang kepadanya, kelegaan diberikan. Jangan lakukan dosa, jangan lakukan jalan pintas. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka, dukung mereka, kuatkan mereka, bertemu dengan mereka. Sehingga mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dalam nama Yesus. Kau nyatakan kuasa-Mu pada mereka Tuhan, Kau nyatakan kebaikan-Mu, bela perkara mereka Tuhan. Tolong mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Oh Tuhan Yesus, keluarga mereka semuanya Tuhan, tolong. Pulihkan Tuhan, pulihkan usaha mereka, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan Engkau yang mau menerima jamaah Tuhan lahir baru, taruh tangan-Mu di dada kalau Engkau orangnya. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang menaruh tangan mereka di dada, Tuhan tolong mereka, mereka butuh Tuhan. Urapan-Mu, Roh Kudus, Yesus sendiri dalam hidup mereka, sehingga mereka Engkau lahirkan kembali Tuhan, untuk menerima kuasa-Mu dan sifat-sifat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, karena mereka juga adalah milik-Mu. Itu sebabnya dalam nama Yesus, segala ikatan dosa putuskan dari mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, mereka adalah milik-Mu juga. Pakai sebagaimana Engkau memanggil Saulus menjadi hamba-Mu Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu. Pakai juga mereka Tuhan untuk memproklamirkan Injil yang penuh kuasa itu, yang menyelamatkan mereka, sehingga mereka berbagi kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup-Mu, Kau mengambil keputusan percaya, izinkan saya untuk membantu Anda dalam doa. Mari kita berdoa, taruh tangan-Mu di dada Tuhan Yesus. Mereka yang menaruh tangan mereka di dada, yang saat ini Tuhan membutuhkan Engkau. Engkau yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih janji-Mu. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku Tuhan Yesus. Ampunilah, ampunilah.
Sucikanku dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ku percaya, kau buka hatiku, masuklah dalam hatiku menjadi raja, jadi Tuhan dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarkan kekuatan bersama dengan kami. Sekarang ku percaya menerima hidup kekal dan menjadi warga negara-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Bagi mereka-mereka yang saat ini sulit mencari pekerjaan, orang-orang muda yang baru lulus Tuhan, lapangan pekerjaan mungkin tiada Tuhan, biarkan sabar dengan situasi kondisi, biar mereka sabar. Tuhan Yesus datang kepada mereka sehingga mereka juga boleh berkata, badai pasti berlalu, kekuatan Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, saya ucapkan selamat dari warga negara surga. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau Anda keluar rumah, jangan lupa taati prokes 5M, protokol kesehatan itu. Dengan menjaga diri kita, ya, kita menjaga orang lain juga. Ya. Kita masih ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, lalu kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga jangan lupa mengurangi mobilitas. Yang keenam, yang tak kalah penting, yaitu adalah berdoa, ya. Karena berdoa kita bisa supaya Tuhan memelihara kita, melindungi kita, menjaga sahabat kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Dengan berdoa kita bisa menikmati yang terbaik. Ya, berdoalah, jangan pernah menyerah untuk berdoa, jangan pernah apa gunanya doa, jangan pertanyakan itu. Ketika engkau berdoa, engkau mendapat kekuatan baru, dan doamu juga bisa melindungi bangsa dan negara ini. Karena kalau engkau berdoa berarti dan melakukan yang 5M itu, maka sebenarnya engkau menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga orang-orang di sekitarmu, menjaga bangsa dan negara ini. Dan ingat, kalau engkau beraktivitas, ingat Tuhan bersama dengan engkau selalu. Ya, enggak, dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan yang mencerminkan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepada Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang tertawa. Jangan justru menangis ketika orang bersuka cita, ya, dan tertawa ketika orang mengalami kesusahan. Janganlah. Tuhan Yesus memberkati. Dan segala perkara dapat kutang dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nikmati kasih dan kuasanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Diberkatilah kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin.